Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang layer ya. Layer yang biasa menggunakan Photoshop pasti sudah paham tujuannya menggunakan layer adalah untuk pengelompokan sehingga memudahkan kita untuk memanage atau mengedit objek tertentu pada layer tertentu. Lalu layer yang lain yang tidak dibutuhkan sementara Anda bisa ditutup dulu gitu ya atau menghidden objek pada layer tertentu ya. Jadi layer itu bisa kita gunakan sebagai untuk eh, tempat pengelompokan objek kalau di SketchUp ini. Misalnya saya sudah membuat seperti ini, anggap saja ini rumah, dinding, lalu ini ada perabotannya, dan ini masing-masing saya grup ya, kecuali yang perabotan, ini belum saya grup, saya klik kanan, make group. Jadi misalnya ini ada dua perabotan, ini lalu ada dinding, dindingnya sudah saya grup juga, dan ini atap sudah saya grup juga. Lalu ini saya tempelkan di sini. Nah, jadi untuk membuat layer, eh, kita bisa tampilkan di default tray-nya di sini ada layer ya. Kalau di default tray-nya tidak muncul layer, berarti Anda harus tampilkan dulu lewat menu. Lalu di sini ada manage tray, default tray-nya Anda aktifkan di sini, lalu layer Anda centang supaya muncul di default tray-nya ya. Close. Nah, ini lalu Anda munculkan dulu, misalnya saya mau bikin layer untuk atap, untuk dinding dan perabot. Berarti Anda harus plus di bagian layer sini, Anda plus. Di layer 1 Anda kasih nama misalnya layer atap ya. Lalu Anda plus lagi di sini misalnya layer dinding gitu ya. Sesuai namanya aja. Di sini adalah perabot. Berarti kita punya 3 buah layer untuk mengelompokkan dari objek yang sedang kita bangun ya. Kemudian bagaimana cara membuat eh, memasukkan objek-objek ini ke dalam layernya. Di sini ada entity info ya. Anda bisa buka seperti ini atau Anda bisa atap misalnya Anda klik kanan lalu pilih entity info sama ya atau di sini juga muncul. Entity infonya dibuka lalu kalau saya klik di sini maka muncul di sini adalah tampilan seperti ini. Nah, atap mau kita letakkan di layer berapa? Misalnya di layer ke layar atap. Di sini kita kasih nama objeknya adalah atap. Maka dia secara otomatis nanti dia akan masuk ke atap. Ya, nih kalau ini saya uncheck, maka atapnya akan terhidden. Ya, visible. Ya, seperti itu. Dinding, saya klik, dindingnya saya klik. Di sini saya masukkan ke layer dinding. Name-nya saya ganti misalnya dinding. Ya, lalu kita klik di sini, dindingnya akan tersembunyi. Ya, atapnya juga saya ya. Sekarang yang muncul adalah hanya perabotan, sedangkan atap dan dindingnya akan tersembunyi sementara sehingga kita bisa mengedit dengan mudah eh, objek yang tersembunyi ya. Atau kalau nanti sudah terlalu banyak objek di lembar kerja kita, supaya kita bisa lebih fokus, Anda bisa kelompokkan saja yang sejenis dalam sebuah layer tertentu ya, dikelompok-kelompokkan, nanti Anda bisa hidden sementara agar tidak terlalu banyak gambar di lembar kerja, kita bisa fokus pada gambar yang ingin kita edit gitu ya. Ini saya seleksi aja dua-duanya, saya kasih nama mau misalnya ini kursi, ini meja misalnya mau dibuat ke layer masing-masing juga boleh atau dua-duanya dalam satu layer perabot gitu ya. Atau dipisah juga boleh, dibuat layer masing-masing. Saya seleksi, saya taruh di perabot. Perabot. Ini kebetulan saya gabung aja semua, tapi kalau mau dibikin sendiri-sendiri juga bisa. Nah, sehingga kita bisa tampilkan hidden sementara sehingga bisa fokus pada bagian tertentu. Ya, misalnya hanya bagian dinding yang mau kita edit, yang ini kita hidden aja dulu. Sehingga kita bisa fokus pada dindingnya ya. Karena ini sudah di grup ya, tadi sudah di grup masing-masing, mau diedit, double klik. Lalu saya mau bikin pintu di sini, saya ya
Jadi bisa fokus kerjanya dengan menggunakan layer. Tampilin lagi seperti itu. Nah, itu saja ya untuk layer. Jadi silahkan dipelajari maksudnya lebih mendalam lagi apa. Yang jelas tadi untuk membuat sebuah pengelompokan saja ya di sini agar memudahkan kita dalam memanage gambar yang sedang kita buat. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.